Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang transformasi geometri. Ya, sebelumnya saya akan ingatkan kembali bahwa materi transformasi geometri ini yang akan kita pelajari yaitu terdiri dari 4. Yang pertama translasi, kemudian yang kedua ada refleksi, jadi translasi atau pergeseran, kemudian refleksi atau pencerminan. Ya, ini yang dua ini kita sudah bahas di video sebelumnya. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu tentang rotasi. Ya, rotasi atau perputaran. Kemudian ya, bagian transformasi yang terakhir yaitu disebut dengan dilatasi atau pembesaran atau perkalian. Dilatasi atau perkalian. Jadi kali ini kita akan bahas, kita fokus di bagian yang ketiga yaitu tentang rotasi. Ya, kita lanjut untuk membahas tentang rotasi. Sebelum kita masuk materi rotasi dan pembahasan soalnya, saya ingatkan kembali bahwa materi rotasi ini berkaitan dengan nilai perbandingan trigonometri. Jadi kalian harus mengetahui nilai-nilai perbandingannya supaya tidak mengalami kesulitan nantinya. Jadi saya kembali ingatkan, ini tentang sudut istimewa. Nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Yang kita akan gunakan nanti di sini hanya sin dan kosinus. Sinus dan kosinus. Jadi ini saya ingat kembali, ini yang akan kita gunakan nanti sebagai materi prasyaratnya. Sin alfa dan seterusnya ini saya rasa harus diketahui dan sudah dilewati. Ini sin sampai sudut 360. Karena kenapa kita tampilkan ini? Karena di sini nanti ada rotasinya, diputar sejauh berapa derajat, diputar berapa derajat. Ini mungkin juga untuk kosinus. Ini yang materi prasyaratnya yang harus kalian ketahui. Kita lanjut. Pembahasan materi dan soal tentang rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi dengan proses memutar. Memutar sebarang titik atau garis. Titik atau garis ini sebagai titik bisa mewakili bangun terhadap titik tertentu. Titik tertentu ini disebut dengan titik pusat. Jadi akan diputar, titik atau garis akan diputar dengan sudut putarnya di mana, dengan tentu dengan besarannya berapa, besaran sudut berapa. Ini contoh-contoh gambar-gambar, contoh-contoh rotasi. Ini ada segitiga. Jika diputar mengarah ini perlawanan jarum jam, berarti perlu kalian tahu juga kalau perlawanan jarum jam berarti positif. Kalau searah jarum jam berarti sudutnya nanti negatif. Ini contoh pertama. Kemudian yang berikut, ini ada contoh-contoh gambar tentang rotasi. Yang ketiga ini sama semua ini bentuknya. Ini yang keempat. Kita akan lanjut dengan pembahasan materi dan soal. Yang pertama, rotasi dengan pusat. Pusatnya di titik O dengan sudut tertentu. Jadi pusatnya di titik O. Rotasi sejauh ini θ derajat dengan titik pusat O 0,0 ini dinotasikan. Ada kalau lambang seperti ini. Ini berarti titik pusat O dan besar sudut. Ini rotasinya dirotasikan seperti ini, berarti ini titik O dan dengan besar sudut θ derajat. Ini hanya notasinya.
Ya, berikut jika titik A dirotasi sejauh θ derajat dengan pusat O, ya kita langsung masuk rumusnya. Ya, menghasilkan bayangan A aksen. Menghasilkan bayangan A aksen seperti ini. Ya, langsung dirumuskan seperti ini. Misalkan ini. Ya, diambil dari titik D, X, Y dirotasi sejauh θ derajat dengan sudut putar titik O, dengan titik pusat titik O, menghasilkan bayangan ini. Ya, dirumuskan seperti inilah. Ya, dimana X aksen dan Y aksen itu ini perkalian matriks, ini matriks. Dari sini cos dengan sin. Jadi saya ingatkan kembali tadi, makanya saya munculkan awal materi. Kalian harus tahu itu cosnya dengan sin, jadi harus diingat kembali lagi besaran sudut, besaran nilai perbandingan dari trigonometri ini, sin dan cos, kemudian dikali dengan ya ini. Jadi bayangannya nanti adalah ini, tinggal masukkan saja rumusnya ini, cos theta kemudian min sin theta cos theta dikali dengan titik yang akan dirotasi. Ya, kita langsung masuk contohnya. Ya, tentukan bayangan titik dari titik B. Titik B 4,5 dirotasi sejauh 180 derajat, berarti sejauh 180 derajat berarti dia membentuk garis lurus. Ya, tentukan bayangannya. Ya, dengan pusat O 0,0. Kita tinggal pembahasan saja penyelesaiannya. Ya, ini ada titik B, kemudian dirotasi ini sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi titik O. Ya, menghasilkan seperti ini. Ya, kita gunakan saja rumusnya. Ini S aksen, Y aksen itu sama dengan seperti ini. Berarti cos 180 kemudian min sin 180, ini matriksnya, kemudian kita kalikan saja dengan ini, dengan titiknya. Ya, berarti 4 min 5. Ya, harus diketahui bahwa ini selanjutnya cos 180 cos, ya berarti min 1, kemudian min sin 180 adalah 0, berarti ya 0, tetap 0. Kemudian ini, jadi sama. Ini hanya yang berubah antara ini, ada sin 180 min sin 180. Ya, kemudian kita kalikan dengan matriks 45. Ini 45 adalah titiknya, titik B yang akan dirotasi. Ya, tinggal kita kalikan. Kemarin sudah diajarkan kembali tentang perkalian matriks, sehingga diperoleh bayangannya atau X aksen Y aksen, yaitu min 1 kali 4 berarti min 4, kemudian 0 kali min 5 0, kemudian 0 kali 0 dikali 4 0, kemudian min 1 kali min 5, min kali min plus 5, ya, sehingga diperoleh X aksen Y aksen itu adalah min 4, ya, sehingga diperoleh bayangan titik B 4,5 jika dirotasi sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi titik O 0,0 adalah B aksen min 4,5. Ya, kita lanjut dengan yang berikut. Ya, contoh yang kedua ini rotasi titik garis, ya, rotasi garis. Ya, kalau tadi menentukan bayangan titik, sekarang menentukan bayangan garis. Ya, ini contoh kedua, tentukan bayangan garis. Ya, ini garis 2x kurang 3y ditambah 5 sama dengan 0 jika dirotasi sejauh 90 derajat dengan titik pusatnya di O 0,0. Ya, bagaimana kalau sekarang menentukan bayangan garis? Ya, ini misalkan
Ya, ini misalkan titik A X, Y, kita ambil salah satu titik yang ada di dalamnya, misalkan titik A X, Y adalah kota dari garis ini atau yang memenuhi persamaan ini, sehingga diperoleh seperti ini. Ya, kita gunakan saja seperti tadi rumus yang tadi. Ya, titik A dirotasi sejauh 90 derajat, pusat 0,0. Ya, menghasilkan ini. Ya, kita buatkan matriksnya. Berarti ini X aksen, Y aksen ya sama dengan ya cos 90, karena sudutnya 90 berarti 90 sin 90 ya, semuanya 90 kita ganti saja tetanya dengan 90, kemudian dikali dengan X aksen dengan XY. Ya, XY adalah titik A yang ada di garis ini. Ya, jika kita masukkan nilainya ini cos 90, 0 dan seterusnya, sehingga diperoleh perkalian hasil matriksnya ya, seperti ini. Kita kalikan matriksnya 0 kali X, berarti ini 0 kali X berarti 0, dan 1 kali Y berarti min Y, kemudian 1 kali X, X, kemudian 0 kali Y, 0, X tambah 0, sehingga diperoleh X aksen sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan X. Ya, ini diperoleh X aksen sama dengan ini, X aksen sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan X, atau ini X aksen sama dengan min Y berarti Y nya sama dengan min X aksen ya, kita akan saja min nya, berarti Y sama dengan min aksen. Kemudian yang berikutnya Y aksen sama dengan X, ini berarti ya langsung saja X sama dengan ya, berarti X sama dengan Y aksen. Kemudian ya ini disubstitusi, ini X dengan Y, ini X dengan Y ini disubstitusi ke persamaan garis yang akan dirotasi. Ya, di persamaan garis 2X kurang 3Y tambah 5 sama dengan 0. Ya, ini berarti X nya kita ganti dengan Y aksen, berarti 2Y aksen kurang ini Y nya kita ganti dengan ini, Y nya kita ganti dengan min X aksen, Y nya kita ganti dengan min X aksen, seperti ini. Ya, ini jadi X nya di sini kita ganti dari sini yang ada aksennya, X sama dengan Y aksen, berarti kita X nya kita ganti dengan Y aksen, kemudian Y nya kita ganti ini Y sama dengan min X aksen, berarti Y sama dengan min X aksen. Ya, kita uraikan 2 kali Y aksen berarti 2Y, kemudian min kali min plus 3X aksen tambah 5, sehingga peroleh bayangan dari garis. Ya, bayangan dari garisnya adalah ini, berarti tinggal kita pindahkan saja 3X tambah 2Y tambah 5 sama dengan 0. Ini 3X tambah 2Y tambah 5 sama dengan 0. Ya, kita lanjut dengan yang kedua. Ya, rotasi dengan pusat titik M A, B. Jadi kalau yang tadi pusatnya di 0,0, sekarang bagaimana kalau titik pusatnya ya tidak terletak di 0,0 ya, dengan sudut tertentu. Ya, misalkan ini titik A X, Y dirotasi sejauh θ derajat dengan pusat M A, B. Ya, pusatnya A, B ya akan menghasilkan bayangan ini, dituliskan seperti ini. Jadi A X, Y ya dirotasi dengan titik rotasi M, dan besar sudut rotasi adalah θ derajat, maka menghasilkan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Ya, di mana ya X aksen itu sama dengan ini. Jadi rumusnya tetap sama, tetap ya, cos θ min sin θ cos θ dikali dengan itu. Nah, ini perubahannya, kalau dia pusatnya bukan lagi di titik 0,0, maka langsung sini X dikurang A, kemudian Y dikurang A. Ini A ini adalah pusat rotasi, kemudian ditambahkan dengan pusatnya. Ya, dikurangi ini, dikurang kemudian ditambah dengan pusatnya. Ya, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Ya, tentukan bayangan dari titik C. Ini ada titik C ya min 2,6
dirotasi sejauh 90 derajat. Ya, kita akan putar sejauh 90 derajat. Ya, dengan titik pusat, ya titik pusat ini pusat rotasi 3,-4. Ya, kita jawab. Ya, ini C min 2,6 dirotasi. Ya, dengan ini rotasinya, rotasi titik P sejauh 90 derajat. Ya, akan menghasilkan seperti ini. Action y action, di mana ini X action y action. Ya, kita tinggal masukkan, karena sudutnya 90 derajat berarti cos 90, sin 90 dan seterusnya. Kemudian kita kalikan dengan ini. Jadi X nya di sini, X nya adalah titik A. X titik A berarti min 2. Kemudian pusat rotasinya adalah 3,-4, berarti selalu dikurang 3. Kemudian ini 6, Y nya adalah 6, dikurang, kemudian titik rotasinya min 4, berarti kurang min 4. Kemudian kita tambahkan dengan ini 3,-4, kita tambahkan 3,-4 seperti ini. Ya, kita uraikan. Ini cos 90, 0, min 90. Ini sin 91, berarti ada minnya min 1. Ya, sin 91, cos 90, 0. Kemudian ini kita uraikan min 2, min 3 itu adalah min 5. Kemudian 6 ditambah 10. Ini 6 dikurang min 4 berarti 10. Ya, ditambah ya 3 min 4. Ya, kemudian kita kalikan ini. Ya, kita kalikan ini. 0 kali min 5 berarti 0. Kemudian min 1 kali 10 min 10. Kemudian 1 kali min 5 min 5 ditambah 0. Kemudian ditambah dengan 3 min 4. Ini hasil perkalian matriks. 0 kali min 5 0. Kemudian min 1 kali 10 min 10. 5, ini 1 kali min 5 min 5. Kemudian 0 kali 10 0. Kemudian ditambahkan ini. Ya, tinggal kita uraikan. Ini adalah min 10, 0 kurang 10 min 10, kemudian min 5 tambah 0 min 5, kemudian ditambah dengan 3,3 min 4. Ya, tinggal kita jumlahkan saja, berarti diperoleh seperti ini. Min 10 tambah 3, min 5 ditambah min 4, jadi diperoleh itu min 7 min 9, sehingga diperoleh. Jadi bayangan titik C min 2,6 dirotasi dengan titik pusat 3,4 sejauh 90 derajat adalah B action. Ini min 7, min 9. Ya, ini contoh pertama penggunaan rumus menentukan bayangan dari titik terhadap titik pusat, bukan di titik 0,0. Ya, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Sekarang menentukan bayangan garis. Ya, kalau tadi titik, sekarang garis. Tentukan bayangan garis dari 4x kurang 2y kurang 7 sama dengan 0 jika dirotasi sejauh 270 derajat. Ya, dengan titik pusat K min 5,3. Ya, titik pusatnya min 5,3. Ya, penyelesaiannya. Ya, kita ambil salah satu titik, misalkan titik A memenuhi, artinya anggota dari persamaan garis ini. Ya, kita gunakan rumusnya ini. Ya, dirotasi dengan titik pusat K, kemudian sejauh 270 derajat, yang menghasilkan aksen, ya X aksen, Y aksen. Ya, X aksen, Y aksen, ya kita gunakan rumus lagi, tetap menggunakan ini. Jadi tinggal sudutnya saja diganti, cos 270 min sin 270, sin 270 cos 270. Ya, dikali. Ya, ini
tetap X, Y ya, rumus seperti tadi, kemudian dikurang ini titik pusatnya, pusat rotasi min 5 berarti kurang min 5, kemudian dikurang 3, kemudian ditambah dengan min 5 dengan 3 ya, kita tambahkan saja seperti itu ya, kemudian kita uraikan ya. Setelah itu kita uraikan, ini cos 270 itu adalah 0, kemudian sin 270 min 1 karena ada minnya lagi berarti positif, kemudian sin 270 min 1, kemudian cos 270 0 ya. Kemudian ini kita uraikan, berarti diperoleh X ditambah 5 Y dikurang 3 ditambah dengan min 5 tambah 3 ya. Kita ini muncul lagi perkalian matriks ya, matriks berordo 2 kali 2 ini matriks berordo 2 kali 1 ya. 0 kali X ini 0 kali X tambah 5 berarti 0, kemudian 1 dikali Y dikurang 1 kali 3 ya ini, kemudian ini min 1 kali X tambah 5 berarti min X tambah 5 ya, min 1 kali X tambah 5, kemudian 0 dikali ini berarti 0, kemudian ditambah dengan min 5 ditambah 3 ya, tinggal kita uraikan saja ya. X aksen, Y aksen itu berarti seperti ini. Ini berarti Y kurang 3 ya, Y kurang 3 dikurang 5, kemudian min kita kali masuk, min kali X berarti min X, min kali 5 min 5, kemudian ditambah dengan 3 ya, kita uraikan, berarti ini Y min 3 ditambah min 5 berarti Y kurang 8, min X min 5 ditambah 3 min 2 berarti ini ya, sehingga diperoleh ini X aksen sama dengan Y kurang 8, ini X aksen sama dengan Y kurang 8 ya. Setelah itu kita cari nilainya karena nanti akan disubstitusi, berarti nilai Y nya berapa, berarti nilainya kita pindah ruaskan saja ini 8 nya jadi positif, berarti X aksen tambah 8 berarti Y sama dengan X aksen pindah ruas 8 jadi positif, berarti X aksen tambah 8 ya. Demikian juga untuk Y aksen, Y aksen sama dengan min X kurang 2, Y aksen sama dengan min X kurang 2 ya. Caranya kalau seperti ini kita pindah ruaskan saja untuk menentukan nilai X nya, berarti X nya di sini min pindah ruas saja di sini, berarti X nya pindah ruas, berarti tukaran tempat saja, berarti min pindah ruas positif dan ini positif pindah ruas jadi negatif, berarti diperoleh X sama dengan min Y aksen kurang 2 ya, tukaran tempat saja ini, min pindah ruas jadi positif, ini positif pindah ruas jadi min ya, seperti itu. Kemudian ini yang akan disubstitusi ke persamaan garis yang akan dicerminkan, disubstitusi ke persamaan garis 4X kurang 2Y kurang 7 sama dengan 0 ya. Ini sehingga diperoleh ini kita masukkan, berarti 4 X nya kita kali dengan min Y aksen kurang 2, ini X nya kita ganti dengan ini min Y aksen kurang 2 seperti ini, kemudian kurang 2Y kurang 2, Y nya kita ganti dengan ini Y nya, ini Y sama dengan X aksen tambah 8 ya, kurang 7 ya. Kita uraikan ini, kita kali masuk min 4Y 4 kali 2 min 8, kemudian 2 kali X 2X 2 kali 8 min 16 kurang 7 sama dengan 0 ya. Kita uraikan sehingga diperoleh seperti ini, 4 Y aksen kurang, ini yang ada tabelnya kita kedepankan semua, kurang 2 X aksen, ini jumlahkan 8 tambah 16 tambah 7 itu adalah 31 ya. Jadi diperoleh persamaan ini bayangannya, karena sini min semua boleh kita kalikan juga dengan min semua, jadi ini atau ini kita kalikan dengan min semua ya, seperti ini, berarti kita kalikan min semua berarti semuanya positif, berarti 2X aksen ditambah 4Y aksen ditambah 31 sama dengan 0, berarti ini dengan ini sama
ya. Sehingga diperoleh bayangan garis 4x kurang 2y kurang 7 sama dengan 0 jika dirotasi sejauh 270 derajat dengan titik pusat K min 5,3 adalah 2x tambah 4y tambah 41 sama dengan 0. Ya, demikian penjelasan materi tentang rotasi serta soal-soal pembahasan soal-soalnya. Ya, semoga anak-anakku semua bisa menyimak dengan baik dan bisa memahaminya. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.